Haleluya. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan baca Efesus 1 ayat 3 sampai dengan ayat ke-14 ya. Banyak ayatnya karena kita mau belajar sesuatu yang spesial hari ini, yang saat ini seringkali menjadi polemik di medsos ya, sangat viral. Haleluya. Kita akan baca terlebih dahulu Efesus 1 ayat 3 sampai dengan ayat ke-14. Demikianlah firman Tuhan. 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan, di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kami juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadi kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Haleluya. Ayat begitu banyak ya. Biasanya kita hanya 2 ayat, bahkan 1 ayat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi ayat yang begitu banyak yang kita baca hari ini menunjukkan ketritunggalan Allah di dalamnya. Ada Bapa, ada Yesus Allah Putra, dan ada Allah Roh Kudus, yang beberapa akhir-akhir ini menjadi sebuah polemik tentang Allah Tritunggal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sering berbicara atau sering membuka medsos, sering banyak masih yang tidak mengakui Allah Tritunggal. Mereka hanya berpatokan bahwa Allah itu Esa, satu. Memang benar Allah itu Esa, tapi satunya seperti apa? Itulah yang harus kita pelajari saat ini. Kenapa itu harus saya sampaikan, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Karena setiap orang Kristen harus tahu, supaya dapat menjawab bila mana ada pertanyaan-pertanyaan yang di luar kebenaran, yang seringkali menyelewengkan ya kebenaran yang hakiki yang bersumber daripada Tuhan. Oleh karena itu kita saat siang hari ini kita mau belajar bagaimana sebenarnya Allah Tritunggal itu. Itu sangat penting, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mengapa, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah Tritunggal itu penting? Karena menjadi sebuah polemik, ya.
menjadi suatu perbincangan. Bahkan banyak orang menjadi bingung. Kok ada Allah Tritunggal, kok ada Allah yang Esa? Mana yang benar? Ya, seolah-olah sepertinya bertentangan ya. Kok kenapa ada sebutan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus di dalam Kristen ini? Apakah orang Kristen ini punya 3 Allah? Itu kan sering dipertanyakan oleh mereka. Bukan, karena mereka hanya baca hurufnya aja. Mereka tidak tahu dan mengerti yang tersirat di dalamnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai belajar di mana Tuhan menyebut bahwa Dia adalah Allah yang Esa. Ulangan 6 ayat yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Haleluya. Firman Tuhan saat siang hari ini mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita dan Tuhan itu Esa. Seolah-olah ada bertentangan dengan doktrin Allah Tritunggal. Iya kan? Padahal sebenarnya kalau kita masuk ke dalaman yang sesungguhnya, tidak ada pertentangan antara Allah Tritunggal dengan Allah yang Esa. Manusia ini kadang-kadang berpikir untuk dapat mengetahui secara totalitas siapa Tuhan yang sebenarnya. Saya mau bertanya, adakah yang mampu mengetahui siapa Tuhan kita yang sesungguhnya? Bagaimana Tuhan kita yang sesungguhnya? Saya rasa tidak ada manusia yang dapat memahami keutuhan secara sempurna tentang Tuhan. Kalau Tuhan itu dapat kita pelajari secara sempurna dari 0 sampai Z, itu bukan Tuhan. Berarti tidak ada yang tersembunyi, yang semuanya harus kita ketahui. Padahal Tuhan itu kan tidak mempunyai keterbatasan. Dia hebat, dia luar biasa, dia ajaib. Sehingga tidak mungkin pikiran dan logika kita sebagai manusia mampu untuk mempelajari secara totalitas siapa Tuhan yang kita sembah saat siang hari ini. Saya mau bertanya, ketika 5 roti dan 2 ikan itu dapat memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, masuk akal enggak? Di mana logikanya? Kok yang sudah mati bisa dibangkitkan? Yang buta dari lahir, yang tidak ada bola matanya, bisa diciptakan hanya dalam sekejap mata, tidak perlu operasi. Haleluya. Itulah kehebatan Tuhan kita, dan Dia tidak terbatas kuasanya melakukan apa yang dikehendakinya. Maka jangkauan pikiran manusia itu tidak akan pernah mampu, karena Tuhan yang kita sembah itu tidak dapat kita pelajari. Tetapi Tuhan yang kita sembah saat siang hari ini harus kita terima. Ketika Tuhan kita terima di dalam hidup kita, maka Tuhan akan memperkenalkan diri kepada saudara dan saya, siapa sebenarnya Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu saat siang hari ini kita mau menangkis semua serangan orang-orang yang ingin mempelesetkan kebenaran daripada Alkitab kita. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang istilah Allah Tritunggal itu tidak tertulis di dalam Alkitab kita. Tidak ada sebutan Tritunggal. Inilah yang menjadi senjata mereka. Mana tulisannya? Tidak ada kok disebut Allah Tritunggal. Yang disebut di sini hanya Allah yang Esa. Tetapi kita harus tahu bahwa di dalam setiap ayat firman Tuhan itu seringkali bukan hanya hurufnya saja yang harus kita baca, tetapi makna yang di dalamnya, yang tersirat di
logika tidak akan pernah bisa mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Karena banyak ayat ini ada maksud yang terselubung di dalamnya. Yang kalau kita dengan rendah hati, maka Tuhan akan memperlihatkan apa yang sebenarnya maksud di dalam ayat tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah Tritunggal adalah 3 pribadi di dalam satu esensi. Esensi itu sifat dasar, yaitu Allah. Jadi 3 pribadi yang disebut Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya itu memiliki hakikat yang sama, sifat ilahi yang sama, mempunyai kedudukan yang sama, mempunyai kekekalan yang sama. Jadi pribadi-pribadi yang di dalam Allah Tritunggal ini adalah sebuah kesatuan dan mereka selalu bertindak bersama-sama karena mereka mempunyai kehendak yang sama. Apa kehendaknya? Menyelamatkan semua umat manusia. Jadi mereka tidak bekerja sendiri-sendiri. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu tidak bekerja sendiri-sendiri, tapi mereka bekerja menjadi satu kesatuan untuk menyelamatkan manusia. Allah yang benar adalah Allah yang tidak terbatas, yang melampaui segala sesuatu, melampaui segala akal pikiran manusia. Jadi doktrin Allah Tritunggal adalah doktrin monoteisme. Artinya monoteisme adalah percaya hanya kepada satu Allah. Berarti sama dong. Tadi kan Tuhan itu adalah Esa. Dan Allah Tritunggal itu juga mempunyai kepercayaan di dalamnya yang menunjukkan bahwa Allah itu Esa. 3 pribadi bukan berarti 3 Allah. 1 pribadi bukan berarti 1 Allah. Tetapi yang dimaksudkan di dalam Allah Tritunggal ini adalah 3 pribadi dalam satu kesatuan dan mempunyai sifat dasar atau esensi yang disebut Allah. Saudaraku, memang doktrin Allah Tritunggal itu sangat sulit dipahami kalau tidak mendalami Alkitab ini. Mereka pasti berpikirnya Allah itu ada 3, ya kan? Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini sering menyerang orang percaya. Jadi saudara dan saya harus tahu sebenarnya apa itu Allah Tritunggal. Mengapa Tuhan mengatakan Allah itu Esa kepada bangsa Israel? Ini sebuah pernyataan Allah yang serius kepada umatnya. Allah itu Esa. Mengapa? Karena pada zaman dulu bahkan sampai sekarang banyak sekali orang-orang yang masih mempertuhankan atau membuat Allah yang sebenarnya bukan Allah. Mereka masih menyembah berhala, menyembah patung, ya kan? Bahkan banyak menyembah alam ini. Inilah maka Tuhan berkata Allah itu Esa. Kenapa Allah itu Esa, saudaraku? Supaya saudara dan saya tidak sembarangan menyerahkan hidup kita kepada Allah-Allah lain yang sebenarnya bukan Allah. Jadi Tuhan itu ingin menunjukkan akulah Allah yang Esa. Ini loh aku, Allah yang sebenarnya, bukan Allah lain yang bukan Allah, tapi akulah. Itulah maka Tuhan mengatakan Allah itu Esa. Jadi Tuhan ingin menunjukkan
bahwa dialah satu-satunya Allah yang melampaui segala sesuatu, yang sempurna, dan tidak ada Allah lain seperti Dia. Itu tujuan Tuhan mengatakan Allah itu Esa, supaya kita tidak condong kepada Allah yang lain, yang sebenarnya bukan Allah. Kita lihat Ulangan 32 ayat 17. Mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah. Iya, haleluya. Sampai sekarang ayat ini masih ada orang yang mempersembahkan persembahan kepada roh jahat, tapi mereka anggap itu Allah. Karena Tuhan terus mengingatkan, Allah itu Esa. Inilah aku, satu-satunya Allah yang harus engkau sembah. Maka Dia berkata dan menyatakan dengan serius kepada umatnya, Allah itu Esa. Haleluya. Apakah ketiga pribadi di dalam Allah Tritunggal itu tidak bertentangan dengan keesaan Allah? Tritunggal berarti ada 3 pribadi, sedangkan tadi dikatakan Allah itu Esa, satu. Sekali-kali tidak. Kenapa? Saya ingin sampaikan, karena Allah itu satu-satunya Allah yang melampaui segala rasio dan logika manusia. Kembali saya katakan kepada saudara dan saya, kalau Allah yang kita sembah siang hari ini dapat kita jangkau dengan pikiran dan logika kita sebagai manusia, Dia bukan Allah. Tetapi karena Allah, maka kita tidak dapat menjangkau Dia sebatas logika dan kemampuan kita. Karena kita ini kan ciptaannya. Nggak mungkin dong kita tahu siapa sebenarnya Allah yang menciptakan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi saudara dan saya perlu belajar supaya kita mengetahui kebenaran yang sesungguhnya dengan cara saudara tetap duduk diam di kaki Tuhan, mengasihi Tuhan, mempelajari kebenaran firman Tuhan, supaya saudara dan saya mengetahui siapa Allah itu yang sebenarnya. Sebenarnya konsep Allah Tritunggal ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak langsung ada. Ya, ini ditemukan itu bertahap. Setelah hamba-hamba Tuhan, ya, setelah bapak-bapak gereja terus menggali Alkitab ini, maka ditemukan sebenarnya Allah yang Esa itu adalah Allah Tritunggal melalui wahyu progresif. Wahyu progresif itu adalah wahyu yang diberikan Tuhan secara bertahap. Saudaraku, wahyu itu bukan berarti yang diberikan hanya pada nabi atau rasul, bukan. Kadang-kadang kita kan dapat mendengar suara Tuhan, ya, menyatakan sesuatu yang akan terjadi atau membukakan sebuah rahasia yang kita tidak tahu. Itu adalah wahyu, dan wahyu progresif inilah. Progresif itu artinya wahyu itu semakin maju, semakin sempurna, semakin ke depan, dan semakin lengkap untuk mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Jadi bertahap, saudara yang dikasih Tuhan, bukan langsung ada Allah Tritunggal 3, tapi bertahap. Dipelajari, semakin dipelajari, semakin sempurnalah pengenalan akan Allah yang sebenarnya. Ibaratnya, saudaraku yang dikasih Tuhan, secara langsung saja, ketika kita baru mengenal Tuhan. Kita baru mengenal Tuhan kan nggak ngerti siapa Tuhan itu. Tetapi ketika kita mau dibentuk, ketika kita mau belajar, dan ketika kita mau menerima kebenaran firman Tuhan, maka itu akan bekerja. Tuhan akan bekerja memperkenalkan dirinya kepada kita. Dan mulailah kita mulai mengetahui, mulai mengenal siapa Tuhan yang kita sembah saat siang hari ini. Maka iman yang dulunya dari benih kecil
mulai bertunas, mulai bertumbuh, mulai menjadi sebuah cabang, memiliki ranting, berbunga, dan akhirnya berbuah. Ini sebenarnya yang disebut dengan wahyu progresif tentang Allah Tritunggal. Semakin ke depan, semakin maju, semakin lengkap pengenalannya akan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi sebenarnya konsep Allah Tritunggal ini sudah ada sejak semula, sejak permulaan kitab Kejadian, ketika Tuhan menciptakan manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Sebenarnya sudah ada, cuman memang hanya seperti bayangan, belum jelas nyata, tetapi sudah ada. Kita perhatikan Kejadian 1 ayat 26a. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kejadian 3 ayat 22a. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Haleluya. Ketika Tuhan mau menciptakan manusia, firman Tuhan berkata, marilah kita membuat manusia. Kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ada kalimat kita. Demikian juga ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, firman Tuhan berkata, sesungguhnya manusia itu sudah seperti kita. Ada kalimat kita. Saya mau tanya, kita itu menunjukkan tunggal atau lebih dari satu? Pasti kalau orang menyebut dirinya kita, berarti ada beberapa. Tapi di sini belum tahu berapa. Tapi ada kalimat kita, artinya jamak, lebih dari satu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita di sini bukan menunjukkan satu pribadi tunggal, melainkan lebih dari satu. Haleluya. Ada pendapat ya, banyak kan pengkritisi Alkitab ini yang mengatakan bahwa yang menciptakan manusia itu adalah Tuhan atau Allah dengan malaikat, katanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, malaikat itu kan ciptaan Tuhan juga. Masa Tuhan menciptakan manusia, dia berkolaborasi dengan ciptaannya? Secara logika manusia saja, mana mungkin ciptaannya dapat menciptakan manusia? Dia aja ciptaan. Masa dia menciptakan manusia bersama-sama dengan Allah? Itu sesuatu yang tidak masuk di dalam logika kita manusia saja, tidak masuk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa saya katakan tidak masuk? Karena di dalam seluruh Alkitab ini tidak pernah ada kalimat atau yang menunjukkan bahwa malaikat itu ikut mencipta. Mencipta apa saja, apalagi mencipta manusia. Tidak ada kalimat satu pun yang menunjukkan bahwa malaikat itu adalah salah satu pencipta. Tetapi ada kalimat kalau malaikat itu sebenarnya adalah utusan Tuhan yang harus menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kita lihat Kejadian 3 ayat 24. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Haleluya. Kerub itu sama dengan malaikat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan menempatkan kerub, menempatkan malaikat untuk menjaga jalan menuju ke pohon kehidupan. Supaya apa? Supaya manusia tidak bisa memakan itu. Kalau dia sudah memakan itu, maka manusia itu juga tidak akan bisa mati.
Saudaraku yang dikasih itu, malaikat diperintahkan oleh Tuhan. Berarti malaikat itu adalah utusan Tuhan yang bertanggung jawab mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Lagi pula di dalam Alkitab ini disebutkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bukan menurut gambar dan rupa malaikat. Kalau saudara mempelajari tentang malaikat, tentang keruh, itu wajahnya bukan satu. Ada wajah manusianya, ada wajah singanya, karena dia depan, samping kanan, samping kiri itu ada wajahnya masing-masing. Bukankah saudara dan saya punya wajah cuma satu? Saat seperti ini, inilah wajah Tuhan. Makanya kalau ada gambar Tuhan Yesus, ya saudaraku, ada yang berkata, emang Tuhan Yesus itu wajahnya seperti itu? Memang kita nggak tahu wajah Tuhan yang seperti apa ya sebenarnya. Karena dia penuhi dengan kemuliaan Tuhan. Tapi imajinasi orang-orang atau anak-anak Tuhan yang menggambarnya itu karena apa? Melihat ciptaannya, saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi dari awal kita kejadian ini sebenarnya sudah menunjukkan beberapa pribadi Allah yang melakukan perundingan untuk menciptakan manusia, tetapi dalam bentuk yang masih kurang jelas karena tidak disebutkan ada berapa, tidak disebutkan namanya apa, hanya kita. Jadi masih bayangan ya, masih bayangan. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, Allah Tritunggal keberadaannya semakin nyata ketika sudah memasuki di dalam kitab Perjanjian Baru. 1 Petrus 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Haleluya. Di dalam ayat ini menunjukkan yaitu orang yang terpilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Ada satu kan pribadi Allah Bapa. Yang kedua, dan yang dikuduskan oleh Roh. Ada dua pribadi, Roh Kudus. Dan yang ketiga, supaya taat kepada Yesus Kristus, yaitu Allah Putra, pribadi yang ketiga. Jadi inilah sebenarnya tiga pribadi di dalam diri Allah. Allah Tritunggal memang sebuah doktrin yang sangat sulit untuk dipahami. Makanya saudara bukan boleh hanya mempelajari, tetapi saudara juga harus menerimanya supaya saudara dan saya semakin mengerti. Karena dia akan memperkenalkan dirinya, pribadinya di dalam hidup kita. Pribadi Allah Bapa adalah Allah yang merencanakan dan memelihara hidup saudara dan saya. Jadi kalau saudara dan saya saat ini ada dalam keadaan sehat, kuat, terberkati, itu adalah rencana dan pemeliharaan Allah Bapa kita. Sedangkan Allah anak Tuhan Yesus, tugasnya adalah menyelamatkan saudara dan saya supaya tidak ada satupun yang binasa. Sampai saat ini, firman Tuhan minggu kemarin, Bapakku sampai saat ini masih bekerja. Aku pun juga bekerja. Kan Bapa dan Tuhan Yesus tidak kelihatan. Sedangkan saat ini adalah saat zaman Roh Kudus. Artinya Roh Kudus juga sedang bekerja. Tiga-tiganya sedang bekerja. Untuk apa? Melakukan rencana Tuhan, yaitu menyelamatkan manusia. Bukankah ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan berkata, aku akan mengadakan permusuhan
antara keturunanmu, keturunan ular, keturunan iblis, dengan keturunannya, keturunan perempuan itu. Kenapa tidak dikatakan keturunannya Adam dia? Karena apa? Memang Yesus lahir hanya mempunyai genetik dari perempuan, maka disebut keturunan perempuan ini. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun sulit untuk dimengerti Allah Tritunggal ini, kalau hanya sekilas saudara masih bingung, tapi coba belajar merenungkan dan memahaminya, maka saudara akan tahu siapa Tuhan yang kita sembah saat siang hari ini. Ada 3 pribadi yang selalu menjaga saudara. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebuah ilustrasi. Banyak orang mengilustrasikan tentang Allah Tritunggal ini. Banyak. Ya, apalagi kalau di medsos terus bicara Allah Tritunggal, ada yang berbicara itu seperti ini loh ilustrasinya. Seorang bapak kalau di rumah itu kan bapak rumah tangga. Kalau dia di dalam pekerjaannya, dia adalah seorang karyawan katanya. Kalau dia mengambil waktu lagi untuk membuka kursus menjadi guru, dia adalah seorang guru. Itu ilustrasi seperti itu gampang dipatahkan. Karena orang pengkristensi Alkitab ini juga orang-orang yang otaknya, ya sekalipun otaknya negatif, tapi otaknya cas juga. Kalau memang satu pribadi, bapak kita yang menjadi guru, bapak kita yang menjadi bapak di rumah tangga kita, atau menjadi karyawan, saya mau tanya, ketika Tuhan Yesus berdoa di Getsemani, dia berdoa kepada siapa? Kalau hanya satu, dia berdoa kepada siapa? Masa dia berdoa kepada dirinya sendiri? Bukankah dia menyebut Bapa? Bahkan ketika Tuhan Yesus mau mati pun di atas kayu salib, dia berkata, Bapa, semua sudah selesai. Aku serahkan nyawaku ke tangan. Kalau hanya satu, Alkitab ini semua terbantahkan. Tetapi karena bukan hanya satu pribadi di dalam Allah itu, maka itu mempunyai korelasi atau sebuah hubungan yang sangat kuat yang tidak dapat dipisahkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ilustrasi tentang Allah Tritunggal ini yang tidak dapat dibantah oleh siapapun. Satu buah segitiga. Ya, segitiga pasti semua tahu dong ya. Berapa sudutnya? Ada 3. Berbeda kan? Ada sudut A, ada sudut B, ada sudut C. Ya kan? Bisakah sudut A ini berpisah dengan sudut B dan masih disebut segitiga? Tidak bisa. Jadi sudut A, sudut B, sudut C itu harus tetap menyatu. Ini adalah gambaran daripada esensi Allah. Segitiga itu satu yang disebut esensi atau sifat dasar Allah, dan 3 sudut itu adalah gambaran dari 3 pribadi Allah itu, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, dan itu tidak dapat dipisahkan, tetapi selalu bekerja bersama-sama. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah melihat ilustrasi tentang segitiga ini, jadi ibaratkan bahwa segitiga ini adalah sebuah esensi yang bersifat dasar Allah, maka jawabnya Tritunggal itu adalah Allah. Jadi tidak bisa dipisahkan antara Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam segitiga itu ada 3 sudut.
di dalam Allah itu ada 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hal inilah yang membuktikan kemahabesaran Allah yang kita sembah, yang melampaui segala akal pikiran manusia. Jadi keesaan Tuhan dalam kitab Ulangan 6 ayat yang keempat tadi, yang mengatakan Tuhan itu Esa, itu bukan menunjukkan ketunggalan, tetapi kesatuan. Saya mau bertanya, ketika orang Kristen menikah, diteguhkan, apa kata firman Tuhan? Demikianlah mereka bukan lagi 2, tetapi mereka telah menjadi 1. 1 ini tunggal? Bukan. 1 ini adalah satu kesatuan yang telah dipersatukan Tuhan, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Artinya yang disebut 1 itu bukan hanya berarti tunggal, tetapi 1 juga bisa berarti sebuah kesatuan. Haleluya. Jadi Allah Tritunggal adalah 3 manifestasi dari satu Allah, 3 pribadi di dalam satu, yang keberadaannya setiap pribadi sama kesetaraannya, sama kekekalannya, sama kehendaknya, sama tujuannya, yaitu menyelamatkan saudara dan saya. Allah sebagai perencana dan pemelihara saudara dan saya. Tuhan Yesus menggenapinya melalui kematiannya di Bukit Golgota. Dan sampai saat ini Tuhan Yesus tetap berdoa supaya tidak ada satupun di antara kita yang binasa. Maka dia berkata, sampai saat ini Bapakku masih bekerja dan aku pun juga bekerja. Apalagi Roh Kudus yang saat ini memang dicurahkan di bumi ini untuk menyertai saudara dan saya, untuk menolong saudara dan saya. Roh Kudus itulah yang sering melakukan nubuatan-nubuatan. Roh Kudus itulah yang mengajar, memimpin hidup saudara di dalam segala kebenaran. Roh Kudus itu juga yang menginsafkan saudara akan dosa. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi saat ini yang bekerja di bumi ini adalah Roh Kudus. Jadi yang ada di dalam diri saudara dan saya itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan terus menolong kita untuk mampu tetap berjalan di dalam kebenaran, supaya jiwa kita diselamatkan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu bahwa Allah Tritunggal bertentangan dengan triteisme. Triteisme itu adalah penyembahan terhadap 3 Allah yang berbeda, tetapi 3 Allah yang berbeda ini juga memiliki sifat dan kehendak yang berbeda. Itu triteisme. Tapi kalau Allah kita maka disebut Tritunggal karena satu kehendak, satu tujuan, kerjasama dalam sebuah kesatuan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Itulah bedanya triteisme dengan Tritunggal. Allah Tritunggal tidak bisa dipisahkan. Tadi sudah saya katakan kan, memang bisa. Sudut A dipisahkan dari sudut B masih disebut segitiga? Ya enggak lagi. Karena masih ada sudut A dan sudut B dan ada sudut C lah, maka itu disebut segitiga. Demikian juga karena ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, itulah maka itulah yang disebut dengan Allah. Cuman kadang-kadang kita sebagai orang Kristen ini kan cari gampangnya singkat memanggil Tuhan. Karena Tuhan itu berarti global. Ada Allah Bapa di dalamnya, ada Allah Roh Kudus, ada Allah Putra di dalamnya. Mari kita lihat
Di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 16 menunjukkan ada 3 pribadi. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya. Ada 3 pribadi. Jika kamu mengasihi aku. Saudara yang berbicara siapa? Tuhan Yesus. 1 pribadi. Aku akan minta kepada Bapa. 2 pribadi. Yang akan mengutuskan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang saat ini sedang bekerja di tengah-tengah kita. Itulah yang akan menyertai kita sampai kesudahannya, sampai ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput saudara dan saya yang percaya dan tetap tinggal setia kepadanya. Ada 3 pribadi. Kita lihat lagi ya, peristiwa pembaptisan Tuhan Yesus, Matius 3 ayat 16 sampai 17. Matius 3 ayat 16 sampai 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Haleluya. Ada 3 pribadi lagi. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, oknum pertama Tuhan Yesus dibaptis, langit terbuka, turunlah Roh Allah ke atas Tuhan Yesus, pribadi kedua. Ada suara yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ada pribadi yang ketiga. Ini menunjukkan ke Allah atau ketritunggalan Allah. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Manusia ini seringkali pengen tahu seperti apa sih Tuhan itu. Maunya total Tuhan itu diketahui. Itu yang sering membuat orang jatuh dalam dosa. Kalau dia tidak menemukannya, tidak dapat memahami isi Alkitab ini, pasti dia menjadi pendosa. Lihatlah Hawa. Dia karena ingin tahu dong, kenapa diiming-imingin si ular, kamu akan seperti Allah. Waduh, aku seperti Allah, berarti enak dong, aku tahu dong bagaimana Allah itu. Akhirnya dia melanggar yang seharusnya tidak boleh dia makan. Dia makan, padahal buah yang lain begitu banyak, makanan yang lain begitu banyak. Kok tertarik ya dengan buah pengetahuan yang baik? Karena apa? Dia ingin tahu dan dia ingin seperti Allah. Itulah yang akhirnya membuat dia berdosa. Ada 2 hal yang harus kita renungkan di dalam kehidupan kita ini. Jika Allah yang kita sembah saat siang hari ini bisa kita mengerti dengan tuntas, sekali lagi saya katakan, Dia bukan Allah. Karena kita tidak dapat menjangkau pikiran Allah. Kadang-kadang kita ketika mengalami persoalan, sedang kita santai-santai kita mengalami persoalan, apa sebenarnya rencana Tuhan dalam hidup kita? Ya kan? Kita nggak memahami Tuhan. Tapi ternyata Tuhan mempunyai rencana yang lebih baik lagi untuk lebih memurnikan kita. Semakin manis lagi, semakin lebih lagi mengasihi Tuhan. Itu hal-hal yang tidak dapat kita pahami, yang sering kita alami di dalam kehidupan ini. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika Allah ini bukan Allah Tritunggal, pasti Dia tidak memiliki sifat dasar kasih. Kenapa saya katakan tidak memiliki sifat dasar kasih? Kalau Allah itu hanya satu pribadi sedang mempunyai sifat dasar kasih,
objek yang dikasihi siapa? Sebelum Allah menciptakan manusia, siapa yang dikasihi? Kan nggak ada. Tetapi karena ada yang dikasihi, karena di dalam ketritunggalan Allah inilah ada persekutuan kasih yang luar biasa, menjadi satu kesatuan. Ini yang membuktikan bahwa ada Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah mereka saling mengasihi. Orang manusia belum ada kok, ya kan? Kalau kita bilang aku mempunyai kasih, kasih itu harus terpraktek kan? Siapa objeknya? Kasih kita kepada si A atau kepada si B. Sebelum manusia diciptakan, Allah Tritunggal ini hidup dalam persekutuan kasih di dalamnya. Haleluya. Ini menunjukkan juga bahwa ada Allah Tritunggal. Dan sekarang kita mau lihat, sering kita berkata, mana yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu juga Allah Bapa, bersatu dengan Allah Bapa, dan Allah Roh Kudus itu juga menyatu dengan Allah Bapa. Ya kan? Kadang-kadang kan kita anggap mereka itu berdiri sendiri, padahal mereka adalah satu kesatuan. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku. Haleluya. Ini menunjukkan kesatuan Tuhan Yesus dengan Allah Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Saya dulu aja nggak ngerti, saudara. Saya dulu nggak ngerti, walaupun saya sudah melayani, saya nggak ngerti. Apa ini maksud Tuhan? Kok aku dan Bapa adalah satu? Jadi dia berkata, kok kamu nanyakan Bapa seperti Allah Bapa? Kalau kau sudah melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Intinya seperti itu perkataan Tuhan Yesus kepada Filipus. Artinya mereka itu satu kesatuan, di mana kita melihat Yesus, berarti kita sudah melihat Bapa kita. Kita merasakan kehadiran Roh Kudus, kita juga pasti merasakan kehadiran Yesus dan Bapa kita di surga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, satu hal yang sangat-sangat rumit, tetapi dapat kita pahami ketika kita mulai belajar mengerti dan mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Lalu bagaimana dengan Roh Kudus? Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Haleluya. Ini juga menunjukkan kesatuannya dengan Roh Kudus. Di dalam kalimat yang mengatakan, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Artinya Roh Kudus itu keluar dari Bapa, berarti Roh Kudus itu juga menyatu dengan Bapa. Sedang Yesus sudah mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Berarti Roh Kudus, Tuhan Yesus dan Allah Bapa itu adalah satu. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini harus menjadi pemahaman setiap orang Kristen, sehingga tidak mudah untuk goncang imannya. Banyak kan? Saudara tahu siapa itu yang orang Batak, artis yang pindah ke agama lain, yang penyanyi? Saudaraku ya, dia berkata, aku pindah menjadi agama lain, keluar dari Kristen, karena pendeta saya tidak dapat menjawab pertanyaan saya. Apa pertanyaannya? Dia berkata, kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa ketika dia disalib, dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Haleluya. Kalau memang dia Allah, kok dia bicara Allahku, Allahku? Pendeta itu nggak bisa menjawab, saudaraku. Bingung juga. Berarti dia nggak belajar, nggak merenungkan Alkitab ini. Akhirnya karena tidak dapat menjawab, itulah alasannya. Akhirnya dia hijrah. Jadi saudara dan saya harus dapat menjelaskan setiap orang yang berusaha untuk memelencengkan kebenaran Alkitab yang kita miliki ini. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesatuan Tuhan Yesus dengan Bapa di surga dan Roh Kudus juga dipertegas di dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Ini juga menunjukkan satu kesatuan Allah Tritunggal. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini harus kita pahami. Apalagi kita masih punya anak-anak kecil kan, yang mereka belum tahu tentang Allah yang sebenarnya. Kita harus mengajar mereka supaya jangan mereka nanti oleng ketika dengar dari kanan kiri seperti ini. Bahkan banyak kan yang mempertanyakan kealahan Yesus. Pasti saudara tahu. Kok manusia disebut Tuhan? Mana buktinya kalau Yesus itu mengatakan bahwa akulah Tuhan? Karena mereka itu kan hanya sepintas-sepintas, sepotong-sepotong yang mereka kutip. Padahal Alkitab ini tidak berdiri sendiri, saling berkaitan satu dengan yang lain. Kita lihat bukti bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Kita lihat ya. Yohanes 17 ayat yang ke-5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Haleluya. Jadi Tuhan Yesus itu ada sebelum dunia ada, sebelum mereka menciptakan dunia ini. Tuhan Yesus berkata, muliakanlah aku di dalam hadiratmu seperti sebelum dunia ada. Artinya kalau Tuhan Yesus sudah ada sebelum dunia diciptakan, berarti dia adalah Allah itu juga. Haleluya. Yang kedua, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Haleluya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Bayangkan saja, bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia bersama-sama dengan Allah. Allah yang mana? Ya Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Dan dia juga Allah. Dan tidak ada sesuatu pun yang jadi apabila dia tidak turut serta menciptakannya. Bukankah dia adalah firman? Sekali berfirman, maka jadilah firman itu terrealisasi menjadi suatu ciptaan Tuhan. Haleluya. Saya mau tanya, kalau seseorang dapat menciptakan seluruh isi dunia ini, manusiakah dia? Bukan. Udah jelas bukan. Tetapi karena dia Allah, maka dia dapat menciptakan semua isi bumi ini.
termasuk menciptakan saudara dan saya, Dia ada andil di dalamnya. Sekali lagi, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itu yang harus juga kita pelajari. Bersama dengan Allah. Kalau bersama dengan Allah berarti ada beberapa. Itulah menunjukkan ketritunggalan Allah yang kita sembah saat siang hari ini. Haleluya. Jadi saudara dan saya, kalau ada yang mengatakan, mana buktinya? Buka ayatnya. Nih ayatnya. Pengen tahu kalau Yesus itu adalah Allah. Mungkin dari mulut Tuhan Yesus tidak mengatakan langsung, akulah Tuhan. Muridnya yang berkata, engkaulah Tuhan. Engkau yang berkata, aku Tuhan. Tetapi dari setiap ayat di dalam Alkitab ini ada kaitannya, ada hubungannya yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah, bukan manusia. Dia itu hanya meminjam fisik manusia ini. Saudara sudah lihat video yang sudah pernah saya kirim di WA Group? Kalau saudara nonton di HP nggak terlalu kelihatan. Saudara harus melihat di televisi atau melihat melalui laptop. Saudara akan menangis. Betapa Tuhan itu luar biasa. Sangat terencana sekali. Terencana sekali. Karya penyelamatannya itu begitu luar biasa. Saya aja menonton itu pengen nonton lagi. Pengen nonton lagi. Hati saya itu semua mematahkan orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Yesus itu menjadi korban untuk menyelamatkan dunia. Darah Yesus yang asli, saudaraku, hanya memiliki, kalau darah manusia katanya memiliki 48, kalau tidak salah 48 dari gen apa lah namanya ya, itu dari pihak ibu dan pihak bapak. Tapi ketika darah itu diperiksa di laboratorium Israel, dia hanya mempunyai 23 atau 24, yaitu hanya gen dari ibu. Haleluya. Saudara tahu, di dalam itu kesaksian yang sangat luar biasa. Ternyata tabut perjanjian sudah ditemukan, tetapi Tuhan melarang untuk membawanya keluar. Seorang ahli sejarah yang takut akan Tuhan berdoa mati-matian, karena selama ini kan kita nggak punya dasar ya untuk mengatakan bahwa Tuhan itu penebus. Selalu diledekkan, selalu diejek ya, tapi ternyata dia mampu membuktikannya. Jadi dia itu harus menggali di bawah reruntuhan bait suci. Dan anehnya, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang saya nggak masuk pikiran. Jadi ketika dia mau menggali itu, dia menemukan sebuah lubang. Lubang itu seperti tancapan kayu salib, ya, kotak lubang. Seperti tancapan kayu salib. Jadi Bukit Jojota yang sekarang itu, kalau menurut di dalam peristiwa itu yang diceritakan dan divideokan, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu bukan Golgota yang sebenarnya. Golgota yang sekarang itu bukan itu, tetapi yang ditemukan itu. Karena apa? Itu ada bekas tancapan kayu salib. Dan ketika dia menemukan, dia itu menggali itu sampai masuk ke lorong-lorong, sampai dua anaknya itu nggak mampu lagi pulang. Jadi dia memakai tenaga dari orang sekitar 1 orang. Tapi ketika dia sudah masuk ke lorong yang sesungguhnya, karena hari itu ketika bait suci dihancurkan, menurut sejarah tabut perjanjian itu disembunyikan di zaman Nabi Yeremia. Itulah yang saya katakan luar biasanya Tuhan. Ternyata ketika dia menemukan itu, yang menemukan membuka lubang kecil itu pertama si orang yang membantu dia.
ketakutan dia langsung lari dan tidak mau lagi mengikut dia. Penasaran dia terus kali diperbesarlah gua itu supaya dia bisa masuk ke dalamnya. Ternyata benar, ketika dia melihat itu langsung pingsan dia, saudaraku. Karena dia melihat ada cahaya keluar, cuman dindingnya itu sangat pendek, jadi dia tidak bisa ini. Dindingnya itu sangat pendek, dinding batu itu. Ketika dia melihat, ketika dia sadar, dia mulai bersihkan, dia lihat memang sebuah peti bersalurkan emas. Kalau tabut perjanjian itu kan ada yang disebut tutup pendamaian. Zaman dulu bangsa Israel kalau minta pengampunan dosa itu harus mencurahkan darah di atas tutup pendamaian itu. Dan ternyata ada darah yang sudah kering yang mengalir dari atas, yang kalau dihubungkan ketemu dengan lubang kayu salib itu. Darah itu menembus ke bawah, dan darah itu ada yang menetes di tutup pendamaian itu. Haleluya. Saya menangis, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dia penasaran, ini darah apa? Maka diambillah, dikoreklah darah itu sebagian, dibawa ke laboratorium Israel. Lab Israel itu kan sangat canggih. Padahal kalau kita pikir sekitar tahun 1982 dia ketemukan. Dia bawa ke lab, tolong selidikilah darah apa ini, hidupkan kembali darah ini. Gak tahu cara menghidupkan gimana, mereka punya cara tersendiri. Ternyata darah itu memang hidup. Ini bukan darah binatang katanya, ini darah manusia. Terus saudara, dia terus menunggu ahli sejarah ini, dan akhirnya mereka semua bingung ketika menemukan bahwa darah ini hanya mempunyai satu gen, yaitu darah ibu, yang artinya itu adalah darahnya Yesus yang mati di Bukit Golgota itu. Darahnya mampu mengalir menembus reruntuhan itu untuk sampai di tabut perjanjian, tertetes di tutup pendamaian, yang artinya dosa saudara dan saya sudah ditebusnya. Haleluya. Saya menonton itu, saya menangis. Jadi ini bukan hanya dongeng Alkitab kita ini. Alkitab kita ini adalah ya dan amin. Jadi saudara harus percaya, dan saudara harus mulai mengaplikasikan percaya saudara dengan tetap setia mengasihi Tuhan dan melakukan kebenaran firman-Nya, karena dosa saudara sudah ditebus. Tapi ingat, kalaupun dosa saudara dan saya sudah ditebus, saudara harus tetap berjuang hidup di dalam kekudusan, supaya saudara tetap memiliki apa yang menjadi janji Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sering orang berkata, kok Yesus disebut anak Allah? Emang Allahnya orang Kristen beranak? Ada orang yang mengatakan, oh Allahnya orang Kristen itu menikah dengan Maria, melahirkan Yesus. Sebutan anak Allah bukan karena ada pernikahan antara Allah dengan manusia, tetapi sebutan adalah anak Allah adalah sebutan penghormatan kepada orang-orang yang patuh melakukan setiap apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, yang mau percaya kepada Tuhan. Jadi bukan anak secara fisik. Kita lihat ayatnya, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Di sini dikatakan semua orang yang menerimanya
diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi saudara dan saya pun bisa menjadi anak-anak Allah. Jadi jangan shock kalau mereka mengatakan, masa disebut anak? Kita kan sering berkata kita anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Itu adalah sebuah kata penghormatan kepada setiap orang yang percaya, kepada setiap kita yang mau hidup di dalam Dia. Satu lagi, Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Haleluya. Semua orang, saudara dan saya, kalau mau hidup dipimpin oleh Roh Allah, Roh Kudus yang hari ini sedang bekerja di bumi ini untuk mengingatkan saudara, untuk menginsafkan saudara, untuk memimpin saudara, untuk mengajar kita hidup di dalam kebenaran, maka kita berhak disebut anak-anak Allah. Haleluya. Jadi anak Allah yang kita sebut Yesus itu menjadi manusia, menebus dosa saudara dan saya, karena Dia ingin saudara dan saya, anak-anak manusia ini bisa menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Jadi anak Tritunggal adalah 3 pribadi di dalam satu yang disebut dengan Allah. Satu di sini bukan tunggal, tapi menunjukkan suatu kesatuan, di mana 3 pribadi ini bukan berarti menunjukkan 3 Allah, tetapi 3 pribadi ini menunjukkan satu kesatuan yang mempunyai sifat dasar yang sama, yaitu sifat ilahi. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan.